Dengan busur panah di tangan, gadis ini menghadang Hamir yang hendak pergi meninggalkan desanya. Kemudian Raja meluapkan semua kekecewaannya. Ia menuduh Hamir mendekati dirinya hanya demi memata-matai sukunya. Namun Hamir tetap berdiri, tak melawan sedikit pun. Ia berkata dengan jujur bahwa ia tidak takut mati demi Raja, karena cintanya bukan tipu daya, melainkan tulus dan suci. Perdebatan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Raja tak mampu lagi menyangkal perasaannya sendiri. Ia mengakui bahwa ia juga mencintai Hamir. Amarah yang nyaris berujung maut itu berubah menjadi pelukan dua insan yang terikat cinta di tengah konflik besar. Sekembalinya ke istana, Hamir mencurahkan isi hatinya kepada Arjanji, kakak iparnya satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Hamir memohon agar Arjanji membujuk Raja Dulhaji untuk merestui cintanya dengan Raja. Tak hanya itu, Hamir juga mengingatkan bahwa kerajaan Somnath harus mulai memperhatikan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jika pasukan Tuklak berhasil menguasai daerah sekitar, maka kehancuran Somnath hanyalah soal waktu. Arjanji berjanji akan menyampaikan hal itu kepada suaminya. Beberapa hari kemudian, saat Hamir tengah berlatih pedang, Raja Dulhaji datang membawa kabar buruk. Wilayah perbatasan Somnath diserang pasukan Tuklak. Mengingat saran Hamir sebelumnya, Dulhaji memutuskan mengutus Hamir untuk menghalau pergerakan musuh. Mendapat perintah itu, Hamir langsung berangkat tanpa ragu. Di tempat lain, Zafar terlihat telah menguasai sebuah desa. Saat ia hendak membunuh pendeta kuil, Hamir muncul dan menghentikannya. Keberanian Hamir menarik perhatian Zafar. Ia pun mengusulkan sebuah taruhan. Jika Hamir menang, Zafar dan pasukannya akan meninggalkan desa itu. Tantangannya adalah lomba lari menuju bendera kemenangan. Namun seperti biasa, Zafar berbuat curang. Ia memerintahkan pasukannya berlomba dengan menunggang kuda, sesuatu yang mustahil dikalahkan manusia biasa. Meski begitu, Hamir berlari dengan kecepatan luar biasa, hampir mengimbangi kuda-kuda tersebut. Menjelang garis akhir, seorang tentara Tuklak melempar cambuk ke arahnya. Dengan refleks cepat, Hamir menangkap cambuk itu dan justru menjatuhkan penunggangnya. Dengan cara yang hampir mustahil, Hamir memenangkan perlombaan. Terpaksa menelan malu, Zafar menepati janjinya dan meninggalkan desa. Namun malam itu, tentara yang kalah disiksa habis-habisan. Zafar yang tak pernah menerima kekalahan akhirnya membunuh prajuritnya sendiri. Dipenuhi amarah dan rasa dipermalukan, Zafar bersumpah akan menaklukkan seluruh kerajaan Somnath. Ia meminta saran pada Kazi yang menyarankan satu langkah kejam, membantai semua orang yang telah mempermalukan mereka. Benar saja, malam itu desa yang sebelumnya diselamatkan Hamir diserang kembali. Pasukan Tuklak membantai seluruh penduduk tanpa ampun. Jasad-jasad digantung terbalik di pohon, anak-anak dan perempuan pun tak luput dari pembantaian. Seorang ibu yang seluruh keluarganya tewas menatap Hamir sambil berkata, "Bukankah kamu berjanji akan melindungi desa ini? Tapi yang kami terima hanyalah kehancuran." Kata-kata itu menghantam hati Hamir lebih keras dari senjata apapun. Di hadapan mayat-mayat tak berdosa, Hamir kembali bersumpah. Ia tidak akan berhenti berjuang sampai seluruh wilayah Somnath terbebas dari invasi Tuklak, meskipun harus menukar kemenangan itu dengan nyawanya sendiri.